Shalom saudaraku, salam sukacita selalu, senang bertemu kembali dalam renungan harian. Nazar yang terlalu mahal, ini menjadi judul daripada renungan kita hari ini yang didasarkan pada Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai dengan 31. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami datang dengan hati yang haus akan kebenaran firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah setiap kebenaran yang ingin Engkau tanamkan dan lembutkanlah hati kami agar siap diubahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, seperti yang saya sampaikan di awal, judul renungan kita hari ini adalah Nazar yang terlalu mahal, yang didasarkan pada Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Lalu bernazarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Amin. Saudaraku, pernahkah saudara berada di posisi ini? Dalam keadaan terjepit, putus asa, nyaris menyerah, lalu saudara berdoa seperti ini, "Tuhan, kalau Engkau menolong saya janji akan berhenti lakukan dosa ini. Kalau saya diterima kerja, saya janji akan pelayanan lebih sungguh. Kalau saya sembuh, saya janji akan menyumbangkan seluruh bonus saya." Dan saat semua itu terjadi, ternyata kita tidak bisa menepati. Kadang kita lupa bahwa Tuhan bukanlah sosok yang menunggu kita berjanji besar lalu baru bersedia menolong. Tuhan menolong bukan karena janji kita, tapi karena kasih-Nya. Hari ini kita belajar dari kisah tragis seorang hakim Israel yang bernama Yeftah. Ia membuat nazar yang terlalu mahal, bukan karena Tuhan meminta, tapi karena ia tidak memahami hati Tuhan. Saudaraku, mari kita kenali siapa Yeftah. Ia bukan anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang harmonis. Ia adalah anak dari perempuan sundal. Nanti coba baca Hakim-Hakim 11 ayat 1. Ia tidak diundang dalam reuni keluarga. Ia malah diusir oleh saudara-saudaranya. Bayangkan, ditolak oleh keluarga sendiri, dicap tidak layak hanya karena asal-usul. Ia hidup di tanah Tob bersama orang-orang lemah dan tak berguna. Orang-orang seperti ini biasanya tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Namun suatu hari ketika krisis datang, bangsa Amon menyerang Israel, barulah mereka mengingat Yeftah. Mereka datang dan berkata, "Pimpinlah kami." Lihat ironi ini, yang dulu ditolak kini diminta memimpin. Tapi luka itu belum sembuh. Luka ditolak tetap berdenyut. Berapa banyak dari kita seperti Yeftah, dulu diremehkan, lalu kita berjuang dan sekarang kita dikenal.
tetapi luka masa lalu masih bicara diam-diam. Dan seringkali luka yang belum sembuh membuat kita membuat keputusan yang tidak sehat. Saudaraku, Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai dengan 31 kita membaca nazarnya Yeftah. Kita ulangi baca, jika engkau menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka siapapun yang keluar dari pintu rumahku akan menjadi milik Tuhan dan kupersembahkan sebagai korban bakaran. Pertanyaannya, mengapa Yeftah berkata seperti ini? Apakah Tuhan minta nazar itu? Tidak. Masalahnya adalah ia membuat janji tanpa tahu siapa atau apa yang keluar dari rumah. Ia berpikir Tuhan perlu dibayar dan agar memberi kemenangan. Ia pikir Tuhan bekerja seperti manusia, membalas sesuai pemberian. Ini bukan iman, ini manipulasi rohani. Tapi bukan karena Yeftah jahat, melainkan karena hatinya masih dipenuhi trauma. Di ayat sebelumnya, Yeftah terbiasa menawar, kalau saya pimpin perang, beri saya jabatan tertinggi, katanya. Hidupnya adalah perjuangan membuktikan diri, dan sekarang bahkan kepada Tuhan ia masih memakai cara lama. Saudaraku, mari dengar kisah nyata dari Thomas Dorsey, pencipta lagu Precious Lord Take My Hand. Thomas adalah musisi jazz. Suatu hari saat ia sedang pelayanan jauh dari rumah, datang kabar mengerikan. Istrinya meninggal saat melahirkan dan bayinya pun meninggal beberapa jam kemudian. Hancur, putus harapan. Ia ingin menyerah, tapi di tengah air mata itu Tuhan tidak minta nazar. Tuhan justru memberikan lirik, Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. Tidak ada janji besar, hanya kerinduan. Tuhan pegang tanganku, aku tak kuat jalan sendiri. Bandingkanlah dengan Yeftah. Ia menyerahkan sesuatu tanpa memahami isi hati Tuhan. Dorsey menyerahkan luka dan Tuhan mengubahnya menjadi lagu penyembuhan bagi dunia. Saudaraku, Hosea 6 ayat 6, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Tuhan tidak mencari kita yang berkata, Tuhan, kalau saya dapat jodoh, saya akan puasa 40 hari. Kalau saya kaya, saya akan kasih separuh ke gereja. Tuhan bukan mesin barter, ia Bapa. Dan Bapa sejati tidak menunggu anaknya berjanji muluk-muluk. Bapa sejati menolong karena cinta. Saudaraku, mengapa Yeftah membuat nazar seperti itu? Karena ia ingin membuktikan dirinya berharga. Ia ingin diterima. Ia ingin diakui. Ia ingin dipuji sebagai pahlawan. Tapi luka dalam dirinya belum sembuh. Dan ketika hati belum sembuh, maka kita bisa merusak yang paling berharga. Kita bisa korbankan orang yang paling kita cintai. Kita bisa menyakiti justru ketika kita ingin menyenangkan Tuhan. Saudaraku, saat Yeftah pulang sebagai pahlawan, yang pertama keluar dari rumahnya adalah anak perempuannya. Bayangkan detik itu, detak jantung Yeftah berhenti. Itu bukan kambing, bukan budak, tapi darah dagingnya.
Banyak penafsir yakin anak itu tidak benar-benar dikorbankan secara fisik, tapi diserahkan seumur hidup untuk melayani Tuhan dan tidak menikah. Tetapi tetap saja mimpi anak itu hancur. Harapan seorang ayah remuk, semua karena janji yang tidak diminta Tuhan. Saudaraku, Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai dengan 6 berkata, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Hari ini mari kita introspeksi. Apakah saudara pernah membuat nazar kepada Tuhan tapi tidak dilaksanakan? Apakah saudara pernah mengorbankan sesuatu yang tidak Tuhan minta? Apakah saudara sedang mencoba membeli kasih Tuhan lewat pencitraan rohani? Contoh, mengorbankan waktu dengan keluarga demi status pelayanan, mengorbankan kasih karena gengsi rohani, bernazar berlebihan hanya untuk memperoleh tujuan. Saudaraku, Tuhan lebih senang ketaatan tiap hari daripada sumpah besar sesaat. Saudaraku, jangan buat nazar kalau hatimu belum siap melakukannya. Lebih baik jujur di hadapan Tuhan daripada pura-pura rohani. Tuhan tidak menunggu pemberian saudara untuk menolong. Ia menolong karena kasih-Nya, bukan karena persembahanmu. Jangan menangkan perang di luar dan hancur di dalam. Yefta menang di medan perang, tapi kalah di rumah sendiri. Saudaraku, hari ini bila hidup saudara sedang sulit, jangan buru-buru bernazar. Tuhan tidak sedang duduk di surga menanti Anda berkata, kalau saya menang, saya akan menyerahkan hidup saya. Tuhan hanya menunggu saudara berkata, Tuhan, meski aku tak punya apa-apa untuk ditawarkan, aku tetap percaya Engkau baik. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita tutup dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, kami datang tanpa janji, tanpa sumpah, tanpa penawaran. Kami hanya datang dengan hati yang lelah dan butuh Engkau. Sembuhkanlah kami dari luka masa lalu. Pulihkanlah pikiran kami yang salah tentang kasih-Mu. Ajar kami percaya, bukan bernegosiasi. Ajar kami tidak mengorbankan yang paling berharga hanya karena kami takut Engkau tidak menolong. Dalam nama Yesus kami percaya dan kami berserah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.